Bos sawit ngamuk di pengadilan, ngaku stres gara-gara asetnya di luar negeri mau disita Kejaksaan Agung. Waduh, kok bisa? Kejagung makin beringas. Kali ini giliran taipan kakap pemilik Duta Palma Group, Surya Darmadi alias Apeng. Di sidang terbaru kasus mega korupsi, penyerobotan lahan dan pencucian uang, jaksa mengajukan penyitaan perusahaan Apeng yang ada di Singapura. Di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Surya Darmadi meradang. Dia mempertanyakan mengapa jaksa tetap ngotot menyita perusahaannya. Mendadak bos sawit ini langsung gelisah. Yang mulia, kasus saya kan sudah inkrak. Kenapa masih disita? Stres, ujarnya. Sindiran tajam yang seolah diarahkan ke jaksa yang terus memburu hartanya. Jaksa menegaskan ini bukan penyitaan sembarangan. Mereka punya bukti dan sidang belum selesai. Yang disita sekarang adalah objek yang berbeda dari perkara sebelumnya. Aksi Kejagung ini menunjukkan komitmen nyata tak ada tempat aman bagi harta hasil korupsi. Setuju nggak kalau Kejagung terus sikat semua aset koruptor sampai ke luar negeri? Ketik sikat habis. Kalau kamu muak sama drama koruptor ini. Ya, ini negara ini hancur kalau nggak ikut undang-undang cipta kerja, hancur. Negara ini hancur kalau undang-undang cipta kerja nggak berlaku, ya. Tembang pilih, ya. Tidak ada, bisa hancur. Hancur Pak ya? Ya, kalau undang-undang cipta kerja nggak di karyawan saya 21.000. Ternyata di dalam kita menemukan sebuah semacam almari, Mas, gitu. Almari besi, semacam berangkas gitu. Bapak boleh diceritakan terkait detail momen-momen pada saat penemuan dan penyitaan uang yang terjadi pada kasus Duta Palma Group itu, Pak? Awalnya kan kita dapat informasi, ya. Informasi ada pencairan uang, terus ada pergeseran uang. Kemudian kita mikir, loh kok ada ya sebuah korporasi yang sedang berperkara, yang punya kewajiban untuk membayar uang pengganti, melakukan pencairan uang dan pergeseran uang. Kecurigaan itu kita lapor ke pimpinan. Kita malah mempetakan situasi di situ dan kita menemukan ada sebuah ruangan yang berdasarkan informasi yang kita terima adalah merupakan tempat daripada penyimpanan uang yang telah dicairkan tersebut. Kemudian kita berusaha untuk membuka ruangan itu, dan ruangan itu tertutup rapat, nggak bisa dibuka. Dan kita dengan berbagai cara telah berhasil membukanya. Ternyata di dalam kita menemukan sebuah semacam almari, Mas, gitu. Almari besi, semacam berangkas gitu. Setelah kita berada di dalam, kita kaget, loh. Ini bukan almari besi, bukan berangkas gitu. Ini semacam bunker gitu. Loh, kok banyak tumpukan uang di sini? Ada koper-koper gitu. Ada 9 buah koper. Jadi di dalam itu ada sebuah ruangan gitu. Ruangan ini memang disiapkan untuk itu. Kalau enggak tuh buat apa dibikin pakai almari besi gitu. Pakai pintu besi. Nah, sehingga koper-koper itu kita bawa keluar. Dan kita buka sama-sama, disaksikan oleh semua pihak. Ternyata isinya di dalam uang. Kerja keras penyidik Jampitsus sita uang ratusan miliar untuk pulihkan kerugian negara dengan korupsi TPP Duta Palma Group. Anak Surya Darmadi jadi buronan, ikut main di uang haram sawit. Kejagung resmi memasukkan Cheryl Darmadi ke daftar buronan alias DPO. Bukan tanpa alasan, 3 kali dipanggil penyidik, 3 kali juga dia menghilang bak hantu.
Cheryl adalah tersangka TPPU dari bisnis kotor Duta Palma Group, perusahaan sawit milik ayahnya, Surya Darmadi, yang sudah divonis 16 tahun penjara. Kejagung menelusuri jejak Cheryl yang punya alamat dari Kebayoran Baru sampai Nasim Park Residence, Singapura. Cheryl sendiri bukan pemain pinggiran. Sebagai Dirut PT Asset Pacific dan Ketua Yayasan Darmex, dia diduga ikut mengatur aliran uang hasil korupsi perkebunan kelapa sawit yang izinnya diperoleh secara melawan hukum. Duitnya dicuci lewat perusahaan, yayasan, setoran modal, sampai beli aset di dalam dan luar negeri. Semua dikendalikan oleh keluarga Darmadi. Dari bapak sampai anak, satu marga menguasai lahan, menggerus hutan, merampok uang negara lalu lari. Cheryl harus segera ditangkap dan diadili. 200.000 hektar lahan hasil korupsi PT Duta Palma kini resmi diselamatkan oleh Kejaksaan Agung RI. Lahan yang sebelumnya dirampok melalui tindakan pidana ini sekarang diberikan kepada Kementerian BUMN untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi kepentingan negara dan rakyat. Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan bahwa penitipan aset lahan ini dilakukan agar tetap terjaga dan produksinya tidak terganggu. Langkah ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi ekonomi negara. Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan, penyerahan aset ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap korupsi. Kementerian BUMN pun memastikan tidak akan ada improvisasi dalam pengelolaan aset ini dan produksi akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ini adalah langkah konkret untuk memanfaatkan aset negara yang hilang demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berkelanjutan.